Nah dari 4 yang mengajukan penawaran ini itu rata-rata ada kekurangan persyaratan gitu. Nah itu harus dilengkapi. Nah itu kan pada saat tadi itu tidak ada yang memenuhi kualifikasi gitu kan, kekurangannya disebutkan oleh Pokja itu. Jadi sudah dijawab ke setiap perusahaan. Ini sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi. Nah, hari ini kita akan podcast ya Pak ya, terkait Stadion Sangkuriang. Nah, dalam kesempatan ini saya ditemani oleh yang pertama adalah Pak Kadis Budparpora, yaitu Pak Budi Raharja, dan yang kedua adalah seorang tokoh Kota Cimahi, yaitu Pak Muhya. Ya. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk menyimak ya apa yang menjadi permasalahan tentang Stadion Sangkuriang. Tentu Stadion Sangkuriang ini cukup menyita perhatian masyarakat, apalagi pada saat batalnya pembangunan stadion ini. Nah, karena masyarakat bertanya-tanya Pak di media sosial ya, banyak hal yang memang menjadi pernyataan-pernyataan, baik itu yang bersifatnya pemakluman ataupun sifatnya penyudutan terhadap pemerintah. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mengupas beberapa hal yang memang harus mungkin diterangkan oleh pihak pemerintah untuk dapat menjernihkan suasana sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya kembali dan mengetahui pokok permasalahan atau akar permasalahan Sangkuriang ini bisa batal dalam lelang. Nah, untuk itu silahkan Pak Budi, saya berikan kesempatan untuk memberikan penjelasan ya kepada masyarakat. Silahkan Pak. baik. Terima kasih Kang Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan revitalisasi Stadion Sangkuriang ini memang kami dari dinas yang langsung mengelola proyek ini tentunya sangat memahami itu, dan kami sendiri sebagai dinas yang melaksanakan sebetulnya turut juga, artinya bahwa kami kan sudah mengupayakan tapi sampai gagal juga ya, artinya kami sudah berupaya gitu kan Pak ya. Jadi memang perlu ada penjelasan. Jadi izin saya mungkin menjelaskan dari awal tahun gitu ya, bagaimana revitalisasi Stadion Sangkuriang ini dilaksanakan. Dari perencanaan ya Pak ya? Ya. Nah kalau bicara perencanaan Kang Fajar, DED perencanaan ini sudah dibuat di akhir tahun 2018 oleh Dinas PU gitu ya. Sudah dibuat di akhir tahun 2018. Berdasarkan DED itu bahwa kita mengetahui yang dibutuhkan anggarannya itu sekitar 273 miliar. Nah pada tahun 2019 karena DED-nya baru selesai di bulan Desember 2018, otomatis di 2019 belum ada proses penganggaran untuk revitalisasi Stadion Sangkuriang itu ya. Nah kemudian di tahun 2019 itu pada saat Musrenbang Provinsi Jawa Barat kita mengusulkan untuk bisa mendapatkan bantuan keuangan dari provinsi untuk membiayai revitalisasi Stadion Sangkuriang itu di tahun 2019. Nah pada saat akhir tahun 2019 kita informasinya akan mendapatkan bantuan dari provinsi waktu itu. Tetapi ternyata kan meleset ya di APBD provinsi untuk tahun 2020 itu tidak ada bantuan keuangan untuk Stadion Sangkuriang. Nah akhirnya pada tahun 2020 kami mengajukan lagi proposal permohonan bantuan kepada provinsi. Itu dulu tahun 2020 ya usulannya. Kemudian alhamdulillah informasi di akhir tahun 2020 itu
Cimahi dapat bantuan untuk Stadion Sangkuriang. Dan kepastiannya itu Kang Fajar, kepastian bahwa Cimahi itu mendapatkan bantuan itu baru pada bulan Februari 2021. Adanya surat dari Sekda Provinsi. Dari Sekda Provinsi ya yang menyatakan bahwa Cimahi mendapatkan bantuan keuangan total sekian, termasuk di dalamnya salah satunya untuk Stadion Sangkuriang 110 miliar. Itu di Februari ya, itu di Februari 2001 baru ada kepastian gitu kan. Nah kemudian berdasarkan kepastian surat sekda itu kami sudah menyusun timeline atau schedule-nya apa yang akan kami lakukan. Karena dinas PU juga menjadi tim bantuan teknis dinas, kami sudah menyusun timeline di perencanaan di 2020 kemarin itu, bahwa yang akan kami lakukan karena nilainya proyek ini cukup besar dan proyeknya juga termasuk kategori yang besar itu tidak cukup dengan konsultan pengawas, gitu, harus konsultan manajemen konstruksi, gitu kan. Nah jadi pada bulan Februari itu kami baru memproses persiapan untuk seleksi atau tender konsultan MK. Itu di jadwalnya itu, walaupun waktu itu provinsi sudah berkirim surat agar Januari sudah harus lelang untuk konstruksi. Ya bagaimana bisa lelang konstruksi kalau di tahapan kita konsultan MK dulu. Nah jadi berkaitan dengan kalau kenapa di ujung gitu kan pelaksanaan itu, karena memang ada tahapannya yang sudah kami susun. Nah jadi bulan Februari kami menyusun persiapan untuk tender konsultan MK. Dan itu sudah kami serahkan dokumennya di bulan Maret, diserahkan ke bagian pengadaan barang jasa untuk dilelangkan, dan pada bulan Maret, April 2 bulan lah, prosesnya 2 bulan sudah ada pemenangnya. Itu konsultan MK itu ya konsultan MK kan. Nah jadi itu dulu yang kami proses gitu kan. Nah tugas konsultan MK ini adalah satu mereview DED gitu, karena kan kami mengusulkan proposal itu ke provinsi dengan nilai 273 miliar dengan waktu di itu pembangunannya 10 bulan gitu kan, diperkirakan 10 bulan itu selesai dengan 273 miliar. Nah ketika provinsi baru membantu 110 miliar, tentunya kan kami harus mereview DED-nya mana dulu yang harus dikerjakan, gitu kan, dengan anggaran 110. Nah itulah tugas konsultan MK yang pertama, mereview DED dengan 110 miliar apa yang dikerjakan tahap pertama ini, gitu kan, karena berdasarkan hasil perhitungan juga si DED ini kan dibuatnya 2018. Nah sekarang sudah 2021, itu harga sudah beda ya, betul. Nah jadi perhitungan dari konsultan ketika DED 2018 273 miliar dengan kondisi sekarang itu bisa sampai ke 400 miliar dengan kondisi sekarang hampir full ya, gitu kan. Dan dengan harga sekarang itu hampir nembus 400 miliar sebetulnya, tetapi kita kunci tetap ya, nanti ada yang speknya dikurangi gitu kan, supaya tetap pagunya di 273 gitu. Nah jadi tugas konsultan MK itu yang pertama mereview DED, kedua adalah mempersiapkan untuk tender konstruksi. Nah itu kami bekerja sama dengan konsultan MK itu sampai dengan bulan Juni. Bulan Juni itu konsultan MK selesai membuat review DED dan siap sudah menyusun dokumen untuk tender konstruksi di bulan Juni ya. 2021. Nah jadi Juni itu kami sudah menyiapkan dokumen lelang untuk konstruksi ke bagian pengadaan barang jasa. Di situ ada proses apa sih namanya? Ya artinya dari Pokja 4 juga ada permintaan penjelasan cukup panjang juga. Jadi tidak bisa saat bulan Juni diserahkan belum bisa tayang waktu itu. Banyak sekali permohonan klarifikasi segala macam dari Pokja. Nah satu sisi juga berkaitan dengan pengadaan barang jasa itu perpresnya ada yang baru direvisi gitu kan. Kalau bicara keterlambatan nih, bicaranya kenapa sih lambat si
pengadaan barang jasa sendiri, Pokja itu ada aturan baru, regulasi baru di Perpres barang jasa yang akhirnya juga itu yang salah satu membuat agak lama sebetulnya gitu kan, tidak bisa di awal-awal gitu dilaksanakan. Nah, terjadi review DED, review juga tornya, KAK-nya gitu kan, kita perbaiki karena memang kita ingin mendapatkan si calon penyedia jasa itu atau kontraktor itu yang betul-betul dia bisa membangun Stadion Sangkuriang dengan baik, dengan bagus sesuai dengan yang kita rencanakan, termasuk dengan anggaran yang hasil penyesuaian itu ya. Nah jadi memang kalau melihat persyaratan seperti yang berat nggak wajar gitu ya. Tapi itu bukan akal-akalan kami bikin persyaratan yang berat, bukan. Tapi memang Permen PU yang menyatakan persyaratannya ini gitu kan untuk sesuai dengan pagu anggarannya. Nah di bulan Agustus tanggal 28 itulah kami baru selesai menyiapkan semua dokumen tender. Nah tanggal 28 saya masih ingat karena saya yang mengklik langsung di sistem gitu ya untuk memulai tender ya Pak ya. Ya menyerahkan dokumen. Menyerahkan dokumen itu pada tanggal 28 Agustus. Itu sudah dokumen lelang sudah lengkap, sudah hasil koreksi, klarifikasi segala macam udah selesai, 28 kami kirimkan gitu kan. Nah 28 Agustus sampai dengan target itu dijawab tuh 5 November. 5 November itu sudah rencana penandatanganan kontrak kalau berjalan lancar gitu kan. Nah artinya dari 28 Agustus ke sana itu ranahnya dari bagian pengadaan barang jasa gitu kan. Nah jika melihat perjalanan di sini memang sih 28 Agustus sudah sangat mepet gitu kan, tapi hasil rapat kami dengan konsultan MK dengan tim Bantek PU gitu ya, bahwa dengan waktu yang tersisa ini kalau lancar itu 5 November itu dengan 1 November itu sampai 2 bulan itu insya Allah bisa selesai dengan sesuai dengan 110 miliar ini gitu kan. Karena ada yang sudah direncanakan itu seperti apa sudah ada di konsultan MK gitu. Nah jadi 28 Agustus sudah ranahnya panitia betul. Nah, galang ya. Dari 28 Agustus itu tayang di LPSC ya, untuk tender itu tanggal 20 September. 20 September hampir 1 bulan ya Pak ya, ya dari penyerahan dokumen lelang ya. Dari dari disebut laporan menyerahkan 28 Agustus baru 20 September ditayangkan oleh panitia. Itu 20 September. Nah mulai 20 September ini Pokja 4 mulai bekerja. Nah kami mendapatkan laporan itu dari Pokja 4 itu tanggal 8 November yang menyatakan bahwa lelang itu gagal. Ya, jadi tanggal 8 November kami mendapatkan surat pemberitahuan bahwa tidak ada peserta yang memenuhi kualifikasi. Betul. Gitu kan. Sudah diberikan waktu untuk sanggah, tidak ada yang diterima sanggahannya oleh Pokja, sanggah banding juga gitu, tidak ada yang bisa diterima gitu sanggahan itu dari pihak penyedia. Akhirnya dinyatakan tender gagal itu di 8 November. Nah, jadi itu Kang Fajar mungkin dari proses lelang revitalisasi sejak perencanaan dan di proses tendernya hingga diputuskan gagal lelang ya Pak ya. Nah mungkin sebelum ke Pak Muhya ini saya ada sedikit pertanyaan Pak. Nah itu kan tadi Bapak berbicara bahwa dana yang tersedia itu kan 110 miliar. Nah sedangkan nilai lelang kemarin seperti yang kita ketahui dalam LPSE itu 273. Kok bisa Pak? Dana yang tersedia 110 miliar tapi yang dilelangkan itu 273. Nah penjelasannya seperti apa? Ya itu pada saat
pembahasan dengan konsultan MK, dengan timbalan TPU juga. Eh, Pertimbangannya gini, itu lebih ke Perpres barang jasa. Jadi memang di ketentuan itu bahwa yang penataan kontrak itu antara PPK dengan kontraktor itu harus sesuai dengan anggaran yang tersedia, betul. Ya. Berarti 110 ya Pak ya. Jadi pada proses tender itu nilainya 203 miliar, ini multi years, gitu kan, multi years. Dan di dalam spektek ya atau KAK itu kami jelaskan bahwa dari yang ditenderkan memang 203 miliar, tetapi dilaksanakan dalam 2 bagian. Bagian pertama 110 miliar, yang bagian kedua di 2022 itu 163 miliar. Nah, jadi ketika kemarin itu seandainya ada pemenang tender di penataan kontrak yang ditandatangani 110 miliar dulu. Kenapa tidak dililangkannya yang 110 aja Pak? Ya itu karena multi-years sudah disepakati multi-years karena kekhawatiran jika tidak dimulti-yearskan berarti akan kalau kelebihan multi-years itu bisa lanjut. Iya. Ketika Desember belum selesai, sebetulnya bukan belum selesai tapi dikerjakan sesuai dengan hasil periode pembangunan yang 10 bulan itu. Ya, tapi kalau multi-year itu bisa dilanjutkan di Januari, Februari. Betul. Tidak hanya sampai Desember. Ya. Nah, tetap masih banyak sih Pak pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya kupas ya Pak ya. Tapi sebelum itu mungkin saya harus memberikan kesempatan dulu nih ke Pak Muhya nih ya, selaku pengamat. Beliau ini mengamati ya apa yang menjadi polemik-polemik tentang Sangkuriang dari awal tadinya Banprov ya tidak jadi dan sampai sekarang batal. Nah, silakan Pak Muhya, apa yang ingin disampaikan? Terima kasih Kang Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi Raharja, Pak Kadis. Menarik sebetulnya kalau bagi saya, kita bermemori aja. Gitu. Bermemori aja. Stadion Sangkuriang adalah saya bagian masyarakat yang memimpikan itu untuk dibangun. Karena waktu itu pemimpin kita almarhum Pak Ito tidak sempat membangun Stadion Sangkuriang. Nah, ada historis Pak Budi tentang Stadion Sangkuriang. Saya juga cukup rewel waktu dengan Pak Ajaib, karena saya yang mengusulkan untuk pembangunan atau revitalisasi Stadion Sangkuriang itu menjadikan isu politik diangkat menjadi isu politik politik ya. Saya ngusulin waktu itu ada kampanye terakhir, ada Pak Narahara Sirait dari DPP, PDIP, ada Pengatiana. Nah itu sepakat. Oke, bagus katanya. Kan saya juga bantu ya, sempat saya juga dengan Pak Menteri waktu Jamat Imam. Sebenarnya saya bahagia banget karena waktu itu saya berpikir bahwa stadion itu nggak sebesar itu Pak Budi. Ya. Saya juga pas ngobrol dengan Pak Wali waktu itu, loh gede banget sih bilang, dari mana duitnya? Yeah. APBD, kaya sih nggak APBD Cimahi, enggak lah kan gitu. Ada lah katanya, ini kita dapat duit. Simpulan, ada pen dari pen. Saya tidak berpikir jauh bahwa ini akan gagal. Karena ini urusan negara lah. Oke, dan negara banyak regulasi, tapi sebanyak-banyak pun juga kalau political will-nya nggak ada, dan goalnya bahwa itu terrealisasi, jawabannya harus jadi. Paham ya Pak Budi ya? Jadi saya sebagai warga masyarakat cukup kecewa. Satu saya atau partai saya sebagai elemen yang tergabung dalam koalisi dan itu dijadikan dan menjadi pengusung juga ya Pak ya waktu itu, dan saya cukup pinten dengan ini. Jadi saya cukup ngotot waktu itu. Betul. Ke Pak Walu waktu saya udah ngotot. Sangkuriang gimana? Sangkuriang tanya. Jadi saya bahagia tapi per hari ini jadi sedih. Ya, kecewa yes. Nah, kemarin lah, kalau sekarang kan nasi udah jadi bubur, tinggal nanti bagaimana ke depan. Nah, cuman ini menjadi pekerjaan yang 2 kali gitu.
saya juga pemerintah nggak perlu marah, legislatif juga saya kritisi nggak optimal kerja, karena kalau benar dia kerja bantulah Pak Budi dari awal, karena legislatif juga pemerintah, bagian dari pemerintah, bagian daripada Betul. pemerintah. Jadi kesulitan Pak Budi ya kesulitan legislatif, Iya. apalagi kesulitan dari apa eksekutif. iyalah, apalagi terkomisi di sana yang saya baca dari media sekarang ini yang disebutkan itu eksekutif, Ya, seolah-olah pihak legislatif itu menyalahkan eksekutif waktu itu mana dia Iya. kerja. dengan statement bahwa ini kegagalan revitalisasi Stadion Sangkuriang adalah kesalahan dari Iya, eksekutif. bahkan seperti ketawa. Lu saya bilang, kenapa ini? Nggak bisa, itu nggak bisa. Jadi kalau memang dia udah dengan, apalagi ini kan angkanya cukup gede Pak Budi. Untuk Kota Cimahi, untuk gede. Namanya saya kecewanya begini. Ini kan nggak pakai APBD Pak Budi. Betul. Ya, ini kan pakai dana PEN ya. Iya. Artinya pemerintahan Kota Cimahi tidak dirugikan, uangnya tidak diambil, jadi eksekutif dengan legislatif tidak disorot Pak. Betul. Uangnya, artinya ini kalau ini makanan, ini tinggal makan, Tinggal makan tinggal saja. disajikan. Uang sudah disediakan, Uangnya udah ya. ada. Terus konsultan perencananya udah oke. Pak Budi juga tadi berbicara tentang ada pengawas dan ada MK. Betul. Apa gitu ya. Jadi ya, saya kritiki Pak Budi jangan kebiasaan Pemkot khususnya ngumpet di persoalan teknis, karena dalam otonomi itu selain kemampuan manajerial itu harus ya kita ini harus banyak opsi Pak, nggak bisa Nah, ini opsi-opsinya harus ini nggak bisa. Betul. Kan, dan kalau memang itu ketakutan dengan regulasi yang notabene ada apa ya, bawalah mereka ini ya, bicara, mereka juga diajak jadi berkomunikasi. diajak berkomunikasi. Bila mana masyarakat yang recet juga ini LSM-nya, wartawannya ajak ngomong di sana. Betul. Nih gua punya hajat ini kalau ini untuk masyarakat. Nah, ini pemerintahan kita dan di sini kan PLT ini karya monumental Pemkot ingin membangun Sangkuriang yang sudah lama terbengkalai. Nah, terus sebelum lanjut ke sana juga, di sini saya tadi melihat Pak Budi ada sedikit keterlambatan juga dari panitia ya, yang notabene tanggal 28 Agustus Pak Budi itu sudah menyerahkan dokumen lelang. Dan lelang itu baru diterbitkan itu baru tanggal 20 September. Apakah itu salah satu penyebab kegagalan? Ketika gagal tidak ada waktu lagi untuk melakukan lelang ulang. Nah gini nih, ini kan kalau dari awalnya ini ke saya atau ini boleh Iya, nanti dari silakan. Pak Budi juga. Kita sharing aja Pak Budi. Nah kita bagaimana ke depan solusi ini ada dua kerja, karena saya pasti ngotot. Saya ingin ini Sangkuriang harus realisasi apapun caranya. Ini kita kalau memang ini sebetulnya dari awal tuh udah harus bersinergi semuanya. Jadi yang penting kalau udah ada political will, goalnya ini kan kalau sederhana juga ini ya. Ini pimpinan nih, panggil Pak Budi sebagai dinas leading sektor, nama saya kita asisten ini tolong amanin ini. Itu bahasanya seperti itu ini. Karena gua nanti akan bicara tentang persoalan statement PLT yang dengan beberapa ini masyarakatnya. Kalau seperti itu, negara itu nggak ada Pak, nggak boleh ngalah Pak. Betul. Kalau dengan pengawas, misalkan mengawas secara ini apa ya, artinya ngobrol lah. Wali kota sebagai pimpinan Pak, di daerahnya. Tolong aman. Yang penting kitanya jangan centil. Jangan coba-coba ngerekayasa aturan yang out of the tidak sesuai dengan jangan ada muatan, goalnya ini harus terrealisasi. Goyang-goyang dikit bisa loh Pak, ini satu. Kedua, saya mengkritisi kok ini tidak satu frekuensi, gitu kan? Antara dinas-dinas iya, dan dinas. Oke lah, gua kalau tadi lihat Pak Budi serius banget gitu ya tahapan. Cuman mungkin ada kaku dari ini nih percepatan. Kedua, sudah ini lambat nih ULM-nya juga, gitu kan? Ini apa ini? Negara itu kan nggak jelas kalau gini. Nah, jadi tidak salah kalau Pemkot sekarang masyarakat berbicara bahwa ada indikasi tidak bisa mentata kelola pemerintahan. dari pihak pimpinannya berarti ya. Iya Pak, duit geus aya tinggal make. Nah,
Pak Budi, nah itulah yang terjadi ya, polemik di media sosial, baik itu di obrolan WhatsApp ataupun Facebook, semua mengarah pada kurang terjalinnya komunikasi antara pemerintah, pucuk pimpinan ya, antara Pangatiana dalam hal ini PLT Wali Kota dengan dinas-dinas yang ada. Itu diutarakan oleh Pangatiana bahwa apa yang menjadi arahan beliau itu tidak digubris oleh OPD atau SKPD terkait. Nah, pendapat Pak Budi seperti apa? Apa memang betul seperti itu? Pangatiana memberikan arahan tapi tidak didengar atau tidak dianggap oleh dinas-dinas? Ya, jadi perlu saya klarifikasi Pak tentang sinergitas antar instansi, bahwa berkaitan dengan APH, proyek Sangkuriang ini didampingi oleh tim dari Kejaksaan Tinggi. Nah ini jalan Ya, itu dari awal kami sudah menyampaikan setiap apapun kami laporkan di awal juga pasti sering diundang rapat bareng-bareng, gitu ya. Kemudian kalau dengan DPRD juga begitu, kami dengan Komisi 3 juga ada pertemuan-pertemuan mempertanyakan bagaimana progres, gitu kan. Sebetulnya sudah ada berbicara itu ya. Nah, tinggal kalau bicara akhirnya gagal, ini perlu saya ini juga bahwa gagalnya itu kan sebetulnya yang di luar dugaan kami atau di luar dugaan kita, bahwa si calon penyedia itu ada persyaratan-persyaratan yang dia tidak bisa penuhi, gitu kan. Titik itu di situ, Bang Haji. Gitu. Jadi dari 4 yang saya dapat laporan itu masing-masing ada kekurangan, gitu kan. Yang walaupun kalau saya baca namanya masa sih gitu kan, perusahaan besar begini persyaratan kan, kalau orang awam juga pasti nanya seperti Ada itu. BUMN, ada swasta, Ada juga besar. begitu kan. Masa sih nggak punya, tapi kenyataannya itu berasal laporan dari Betul, ya. dari panitia. Ya, ada yang berbicara ISO berapa yang belum ada, ada yang belum ada surat keterangan SMK 3 dari Kemenaker. Jadi itu pada saat kan persyaratan harus diupload, ada batas waktunya. Nah, dari 4 yang mengajukan penawaran ini itu rata-rata ada kekurangan persyaratan gitu. Nah, itu harus dilengkapi. Nah, itu kan pada saat tadi itu tidak ada yang memenuhi kualifikasi, gitu kan, kekurangannya disebutkan oleh Pokja itu. Jadi sudah dijawab ke setiap perusahaan. Dia sudah diberitahukan. Nah, itu menjawabnya itu kan disanggar. Sudah mempertanyakan kan, ya, apa kurang perusahaan kamu? Ya, gitu. sudah disampaikan kekurangannya ini gitu kan. Nah, di masa sanggah itu ada yang mengirimkan surat keterangan SMK 3 misalnya itu, tapi kan terlambat. Istilah dari Pokja itu sudah post bidding. Artinya sudah terlambat kalau mengirimkan baru sekarang gitu kan. Itu harus diupload di sistem, dikirimkannya itu gitu kan. Nah, jadi memang kalau bicara kenapa gagal, ya calon pesertanya ini dia tidak memenuhi persyaratan, tidak bisa memenuhi persyaratan, walaupun menurut kita masa sih itu persyaratannya sebetulnya ringan, tapi itu Pokja berpikir bahwa itu ya harus dipenuhi, gitu. Kalau tidak ya nanti malah yang bermasalah mungkin Pokja. Nah, terus yang dipermasalahkan oleh Pak Wali Kota dengan tidak digubrisnya itu maksudnya apa, Pak? Arahan beliau tidak digubris oleh pihak-pihak terkait gitu ya. Nah, itu maksudnya ke siapa dan apa gitu tujuannya? Ya, saya tidak tahu kan kalau beliau bicara tentang OPD kan berarti tidak saya saja sistem. Nah, tapi kalau bicara tentang Stadion Sangkuriang ini, saya setiap saat melaporkan progresnya pasti ke beliau secara langsung, gitu ya. Cuma memang beliau menginginkan dari awal ya. Tapi kan saya sampaikan sudah timelinenya ini loh Pak, gitu ya. Jadwalnya itu seperti ini. Jadi tidak bisa di awal harus tender. Waktunya juga waktu tender apa itu sudah ada ketentuannya, gitu. Jadi kalau bicara tadi tidak digubris, kalau menurut saya dinas saya terkait dengan Stadion Sangkuriang sudah kami laporkan ke beliau, timeline segala macamnya, dan beliau juga sebetulnya sudah paham, gitu ya. Tapi kalau bicara kenapa gagal itu sebetulnya di si pesertanya, calon penyedia yang tidak bisa memenuhi persyaratan. Gitu. Ya, lanjut Pak Muhyar, seperti apa tanggapannya? Saya kritis sih lah Pak PLT itu statementnya kurang pas karena menurut saya. Seperti beliau bukan bagian daripada
eksekutif pemerintahan. Sementara beliau itu kan pucuk pimpinan pemerintahan. Nggak bisa, statement yang salah sebetulnya. Kurang tepat ya Pak ya, pas, yang diutarakan oleh statementnya pimpinan. Pak PLT tidak pas, karena PLT adalah bagian daripada eksekutif, jadi bahkan pimpinan eksekutif Kota Cimahi. Artinya bukan sistem Pak, nggak bisa. Apalagi sekarang udah Pak Budi udah nguraikan waktunya, bahwa ada report, nggak bisa itu nggak ini. Jadi untuk ke depan enggak lah, mau kan kalau paham di militer itu tidak ada prajurit yang salah Pak, Tetap pimpinan saja ya. harusnya itu ditampakkan di pemerintahan kota. Toh masyarakat juga kalau udah diklarifikasi persoalan-persoalannya akan paham. Kecewa ya harus kecewa, dan DPRD juga harusnya nanti bersinergi lagi lah. Nah, saya percaya Pak Budi, tapi saya juga adalah tidak 100%, artinya ya banyak lelet juga lah. DPR itu kan ya Cimahi harusnya fokus lah. Ini kan ada ketidakfokusan, kurang fokus. Oke, bisa kami menerima, tapi ya kalau outputnya gagal ya ini nah tetap aja lah. Karena tadi terakhir Situn Budi dari peserta lelangnya gitu kan, ya pertanyaan kok gue nanya gitu kan, ada dua persoalan akhirnya. Satu, apa beratnya persyaratan atau gimana? Ini makanya dalam proyek itu kan sebetulnya harus bareng Pak. Ya, yang penting outputnya jadi, tidak ada kerugian negara, rakyat senang Pak. Nah, itu yang penting ada stadion baru bagus yang dibangun oleh pemerintahan Kota Cimahi. Nah, dia kan tidak akan bertanya duit nanti mana segala macam atau enggak lah. Yang penting mah ini ada stadion bagus luar biasa di Cimahi dengan angka sekian, treng. Ini wajar lah kalau pemerintah masyarakat Cimahi kecewa. Nah, makanya ini untuk ke depan ya jangan sampai dengan statementnya pimpinan itu ada kekhawatiran ada terjadi paksi di pemerintahan Kota Cimahi. Ada dugaan, ada berkelompok gitu kan. Stop paksi itu. Kalau memang ada, saya jujur aja kalau outputnya ini tidak terrealisasi, berarti ya dalam menata kelolaan ini ada yang kurang gitu. Ada yang kurang. Ke depan harus full sinergi. Jadi sinergitasnya di ini biar masyarakat Cimahi terpuaskan dengan ini ya ujung-ujungnya Pak. Jadi ini duit ada salah persepsi ya dari masyarakat, karena Pak Ngatiana sendiri selaku wali kota seperti yang menyalahkan bawahan-bawahannya, ditambah dengan DPRD ya, statement DPRD menyalahkan eksekutif. Nah, sehingga mungkin ini lebih kepada kesalahan kesalahan itu tertumpu pada stakeholder gitu kan, stakeholder. olahraga sebagai sektornya. Pak Budi sendiri tadi sudah menerangkan tahapan-tahapannya. Timeline-nya itu. Tapi kalau saya pun melihat ya dari sisi media gitu ya, di sini kalau kita melihat rangkaian perencanaan-perencanaan yang sudah dibentuk, apakah pada saat kemarin ini hanya sedikit evaluasi Pak? Apakah tidak bisa dipercepat gitu ya, itu dengan waktu yang memang terlihat sebetulnya ini mepet ya, tetapi ini malah ada di akhir apa yang dikatakan Pak Ngatiana itu memang ada benarnya juga kalau memang ingin menghindari kegagalan yang ada. Mungkin itu satu pemikiran sama saya Pak. Mungkin kan sekarang tuh ya pejabat tuh harus juga ada kemampuan pensiasatan dan positif lah ya. Nah, artinya bahwa kalau memang ini kita tidak terpaku dalam misalkan timeline yang ini ya, tapi ini kan kita ngitung nih, kalau ini kita bisa ini nih, kalau ini kayak seperti inilah. Ini ada angka yang dirumuskan oleh DED 273. Tapi yang firm dana 110. Ada opsi multies itu. Nah, ini termasuk kinerja ini juga ini lu cepet dong gitu kan. Ini bahasa rakyat ya Pak ya. Nih, cepet dong MK kerjanya ini, kalau enggak ini bisa ini nih kan. Bisa kan gagal itu harus Pak, harus diprediksi, karena sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali bisa penunjukan langsung Pak, dan itu ada regulasinya, ada payungnya. Bapak bisa menunjuk misalkan ini kan bisa, itu ada ini kan
masyarakat sekarang udah mulai cerdas, termasuk saya juga cukup paham tentang persoalan. Coba kalau dari awal memang kalau diterangkan, tapi ya kalau tadi ada DPRD juga gimana nih? Kan Pak Kadis ini kan harusnya tolong dong kalau ikut mengawasi ya, bukan menyalahkan dong. ya. Pak Budi waktu ngontrolnya MK diawasi juga, WLP juga masa ini hampir sebulan itu kan. Betul. Ini kan udah hasil ini bayar loh MK itu, masa lelehan kerjanya kan nggak bisa seperti itu. Artinya kita berpikir bahwa ini profesional, hasil kerja secara profesional dikasih ke ini, dia kan otoritasnya hanya mengumumkan Pak, menyeleksi segala macam. Betul. Makanya kan wajar lah ada tanda petik ke pemikiran-pemikiran yang ini ya, dugaan. Tapi ya ke depan tidak seperti ini Pak Budi, saya juga memahami lah. Ini kan udah terjadi seperti ini. Jadi kita juga ya sinergitas antara eksekutif, legislatif dan masyarakat yang ini juga harus terjalin lah dalam konteks Cimahi ini, karena sedih juga ini kan harapan Cimahi dari dulu kok nggak jadi lagi nih. Ini nggak ngerti juga ini pemerintah nanti kalau udah nggak terserap terus diminta lagi akan ngasih lagi kan, lu udah gua kasih, lu tinggal makan, lu nggak dimakan, terus udah ini minta lagi. Nah ini tapi ini kan opsinya harus bagaimana ya, kita harus bareng-bareng lagi berpikir Pak. Nek Sangguriang terlalu jauh Pak, kalau sekarang dari 273 celek 10 miliar. Ngumpul. Ya, silakan Pak Budi. Ada yang itu ingin kalau dijelaskan ini. saya bagian kecil dari masyarakat, mungkin ada yang lebih ekstrim lagi daripada saya Pak. Tapi kita bagaimana kita cari solusi ke depan. Targetannya Sangguriang harus bagus. Oke, silakan Pak Budi. Ya, kita barusan bicara tentang bagaimana tadi bisa sampai gagal kan? Gagal, betul. Solusinya ke depan seperti apa? Nah, jadi ketika tanggal 8 November itu Pokja 4 menyampaikan laporan bahwa gagal, kami ini melaporkan ke pimpinan gitu bahwa ini gagal. Pada saat itu kami juga rapat dengan konsultan MK, dengan tim Bantek, dengan Pokja juga. Kan Pokja mengembalikan lagi ke PPK ya dengan saya sebagai PA. Ini bagaimana gagal? Saya bilang kalau bisa di tender ulang bisa nggak? Masih ada waktu nggak? Gitu kan? Masih Pak, masih bisa. Ketika ini tender ulang. Nah kami mengusulkan ke pimpinan itu secara lisan juga sudah sampaikan, tertulis juga sudah bahwa ini kami mengajukan permohonan untuk tender ulang. Karena dari aspek waktu itu masih bisa di Desember, bisa memungkinkan ya. Dan kita pakai Motius ya, karena kita pakai Motius. Nah tinggal bisa tidak, artinya kalau di tender di Desember itu kita bisa anggarannya diluncurkan di 2022 karena kan waktunya sudah tidak ada. Kalau untuk proses tendernya insya Allah bisa sampai muncul pemenang lah ya gitu kan di Desember itu. Tinggal pertanyaannya adalah bisa tidak provinsi meluncurkan yang 110 itu di 2022 itu syaratnya itu gitu kan. Nah kami dengan Komisi 3 waktu terakhir diundang itu hasil rapat kami secara teknis mengusulkan itu. Nah tapi informasi dari pimpinan kami bahwa hasil koordinasi dengan provinsi sudah tidak bisa, tidak memungkinkan bahwa 110 itu bisa diluncurkan di 2022. Berarti menguap ya Pak ya? Ya, jadi pada saat itu ketika tender dinyatakan gagal, sebetulnya kami akan menender ulang karena dari aspek waktu segala macam bisa. Cuman kendalanya anggarannya sudah tidak ada, tidak on lagi. Iya, gitu ya. Nah akhirnya karena opsi pertama itu tidak bisa, kami mengusulkan ada 3 opsi. Itu yang opsi kedua itu adalah tetap menggunakan DED 273 miliar dengan mencari sumber dana yang lain. Dari provinsi sudah tertutup. Nah kami dengan Bapeda itu sudah mengajukan proposal ke Kemenpora itu ke pusat, kiranya bisa membantu untuk revitalisasi Sangguriang ini. Itu opsi kedua, DED tetap 223 miliar dengan sumber dana selain dari provinsi gitu kan. Nah opsi yang ketiga itu yang agak ekstrim adalah mengganti atau merubah DED. Yang 223 ini kita rubah. Tadi Kang Haji bilang mahal-mahal gitu kan,
di awal juga banyak yang tidak setuju, mahal-mahal mampu nggak. Nah kita rencananya mau membuat daerah yang baru. Nah, tapi ketika membuat daerah yang baru itu harus ada justifikasi juga kenapa daerah yang 273 tidak dipakai. Karena membuat daerah itu juga kan pakai biaya. Iya betul. Dan itu pertanggungjawabannya kan seperti apa? Masa usia suatu daerah perencanaan itu ada, ini kan baru 3 tahun. Jadi tidak boleh bikin lagi perencanaan gitu. Nah itu opsi itu kelihatannya dari dinas PU juga tidak memungkinkan. Berarti yang 10 miliar untuk penataan. Nah itu adalah opsi keempat. Oh opsi keempat. Nah, itu opsi keempat. Ya, opsi keempat kami adalah itu pemeliharaan atau rehabilitasi. Itu opsi keempat, dan akhirnya hasil rapat di internal kami dengan Pemkot dan juga waktu itu dan Komisi 3 sepakat bahwa sambil menunggu ikhtiar yang 273 miliar itu kita perbaiki dulu lah supaya di 2021 itu bisa digunakan gitu kan. Butuh anggaran berapa ya teknis PU yang tahu gitu kan. Prinsipnya itu, jadi yang dipilih itu adalah opsi keempat, melakukan pemeliharaan. Besarannya berapa sih kurang tahu, belum ada informasi, tapi paripurna kemarin sudah selesai. Tapi ini akan terselenggara di 2022. Oh iya, menurut informasi sudah dianggarkan untuk pemeliharaan, nilainya kalau tidak 7,5 miliar, bukan 10. Oh. 7,5. Mungkin pengajuan 10 ya Pak ya? Ya. Pengajuan 10, apa di ACC-nya 7, ini. Saya cukup paham ya, karena mungkin semua juga sih kalau lihat sampaian dari kepala dinas bahwa tidak ada niatan dari kepala dinas untuk menggagalkan tender ya. Ada isu-isu bahwa ini ada muatan dari APH untuk supaya ini, jawabannya kan tidak ada kan. Murni tadi itu murni karena bahwa ini ternyata perusahaan ini pesertanya itu tidak memenuhi persyaratan. Tapi di balik itu memang kita juga ada artinya bahwa tetaplah pemerintahan kota juga lalet lah. Artinya kalau dari awal ketat harus ada yang dievaluasi ya. Ini harus saya mohon untuk evaluasi ke depan, dan kalau memang ada rohnya masih ada bahwa Stadion Sangguriang harus dibangun secara representatif, saya support, dan meren duitmu iya mah Pak Fajar mumpahnya lah, karena pasti masyarakat dengar oleh pemerintah, oleh eksekutif dan legislatif kecewa. Nah untuk menutupi kekecewaan, tapi bukan berarti menghilangkan, karena ini DD-nya udah jalan gitu kan, udah ada biaya di sana. Tetaplah dalam kerangka ikhtiar, mudah-mudahan nah selama ikhtiar itu gitu kan, nah kalau ikhtiarnya hasil sebelum ini dilaksanakan kan ini bisa jadi nggak diluncurkan Pak, mudah-mudahan gitu kan. Jadi kalau kita kritisi lagi akhirnya kan itu sama dengan DD, jadi pengangguran lagi, inefisiensi lagi. Tapi selama itu ada keinginan untuk itu ya masyarakat mensupport aja, tapi evaluasi dari kinerja hari ini ya, mungkin kalau muatannya nanti di ULP jangan lelet dong gitu kan, janganlah ke depan tuh harus ini, kalau udah ada pemdana set gitu kan, apalagi ini ada pengawalan dari APH Pak. Apanya dong ini, yang penting jangan centil aparaturnya lah, siapapun yang ini jalan gitu kan. Nah masyarakat kan tidak akan mempertanyakan uangnya, ya mungkin mau ya dan gede banget, tapi masyarakat enggak Pak, secara umum yang penting stadion bagus, bisa dipergunakan oleh masyarakat, jadi kebanggaan. Ya cuma kota Letik itu kecamatan Stadion aneh kan, Pak Budi gak orang dia tuh bener, iya bangga lah. Nah ini wajar aja, gua bener ngotot, karena gua yang ngangkat menjadi isu politiknya. Kedua, per hari ini jawabannya eksekutif tidak bisa dalangan ya. Dalang saya itu wajar bener nggak? Duit guys aja, menangani tiap pulau itu bisa dipakai gitu kan. Pengertiannya juga faksi di pemerintahan. Nah, mungkin ini Pak Budi yang harus menjawab Bang ya, karena apakah benar seperti itu atau itu hanya dugaan-dugaan saja. Nah, silakan Pak Budi. Ya, dugaan tentang faksi-faksi ini memang ya kalau menurut saya wajar kalau sampai muncul seperti itu.